Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Syari dan teman saya Mas Khairul Hidayat. Di sini kita mau mempresentasikan tentang analisis proses pengadaan material di PT PAL Indonesia. Material dalam sebuah proyek sangat penting karena memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan dan kualitas proyek tersebut. Material dalam proyek bukan hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan teknis dan fungsional, tetapi juga dalam memastikan bahwa proyek selesai dengan kualitas yang baik, sesuai anggaran, tepat waktu, dan aman. Pemilihan dan pengelolaan material yang tepat adalah kunci keberhasilan proyek. Pengadaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Proses ini dilakukan dengan cara yang transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadaan barang biasanya mencakup beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pemilihan, penyediaan barang, hingga pelaksanaan dan evaluasi hasil pengadaan. Next, metode ini menggunakan metode lelang atau tender. Proses pengadaan melalui lelang atau tender terbuka di mana penyedia barang menawarkan harga dan layanan mereka. Yang kedua, pengadaan langsung. Di sini kami menggunakan metode pengadaan langsung, yaitu pembelian langsung dari penyedia tanpa melalui proses tender. Biasanya untuk barang atau jasa dengan nilai kecil atau kebutuhan mendesak. Yang terakhir, metode pembelian langsung, metode yang lebih selektif di mana penyediaan barang tertentu dipilih untuk melakukan transaksi. Alur pengadaan material di PT PAL Indonesia, yaitu di divisi Rekayasa Umum PT PAL Indonesia. Yang pertama, dari user kita permohonan material, pengadaan material. Yang selanjutnya quantitation, yang selanjutnya klarifikasi. Klarifikasi dibagi menjadi dua, klarifikasi teknis, klarifikasi komersial. Setelah masuk ke klarifikasi, kita masuk ke negosiasi, yaitu negosiasi yang selanjutnya laporan persetujuan, apakah persetujuan negosiasi setuju atau tidak. Yang selanjutnya order barang tersebut. Yang selanjutnya purchase konteks. Yang selanjutnya penerbitan SI atau SKPTN. Next, ini durasi proses yang dilalui di PT PAL Indonesia, yaitu proses itu ini ya 24 jam. Nah, ini klarifikasinya, negosiasinya, laporan persetujuan, order, dan provision. Next, yang durasi tersebut masih belum cukup memenuhi ekspektasi manajemen, dan untuk dapat lebih bersaing maka diperlukan perbaikan proses. Jadi proses yang kita perbaiki yaitu tentang klarifikasi, yaitu ketika pengadaan material tadi. Usul perbaikan yang diambil dari proses bisnis proses engineering adalah pendekatan manajemen strategis yang berfokus pada merancang ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai peningkatan dramatis dalam hal kinerja, efisiensi, dan efektivitas. DBR juga melibatkan pemikiran ulang dari awal dan mendesain ulang proses bisnis inti untuk menghilangkan atau mengurangi redundansi dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Di sini
sini kami menggunakan metode proses Asia. Metode proses Asia ini berbagi menjadi 4 yang seperti dicantum nama Asia, eliminasi, menghapus langkah-langkah yang tidak perlu atau tidak efisien dalam proses bisnis. Simplifikasi yaitu memperlahan atau mengurangi kompleksitas langkah-langkah yang masih perlukan agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang ketiga, integrasi, menggabungkan beberapa langkah atau proses yang terpisah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi redundansi. Yang terakhir adalah automatisasi. Automatisasi menggunakan teknologi untuk menggantikan tugas manual sehingga mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia. Identifikasi proses dengan pemetaan awal mendapatkan waktu proses pengerjaan pada 856 jam. Jadi data analisis kita ini pemilihan proses, ada tahapan-tahapan dan waktu. Data analisis pemetaan proses bisnis hasil rencana ulang menggunakan PBR dengan menggunakan metode Asia. Hasil tahapan proses, hasil waktu, dan pemilihan proses. Kesimpulan, metode Asia dalam PBR cukup memberikan hasil yang baik dari segi waktu proses pengadaan barang. Dari sebelumnya 856 jam menjadi 640 jam dengan peningkatan efisiensi sebesar 32%. Terima kasih, sekian dari presentasi saya dan Mas Khairul Hidayat. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum.